Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semuanya. Di sini ada laporan praktikum anatomi untuk blok 2D2, kardiovaskular dan sistem respirasi ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Musyafa Juni Syaheda dari SKDP 2 dengan NIM G00240092 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret angkatan 2024. Oke, baik. Laporan praktikum anatomi blok 2. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 ya, jelaskan anatomi dari core. Ya, yang pertama, core ini dia dilapisi oleh namanya perikardium ya, lapisan pelindung jantung, dan dia itu akan dilekatkan, ditempelkan, difiksasi di berbagai struktur. Yang pertama ada di sternum, yaitu di sini nih. Dan ini ligamennya namanya perikardio sternoperikardiaka. Kemudian di proses sikoideus di sini dia adalah sifoperikardial. Habis itu nanti dia di belakang ada yang nempel di belakang, namanya itu perikardio vertebrae. Sebentar saya buka dulu ya. Ya. Namanya ini sternoperikardiaka, kemudian ada sifoperikardiaka, kemudian ada perikardiofrenika. Nanti dia akan menampilkan dengan fren atau dengan diafragma. Kemudian ada namanya vertebroperikardiaka ya, seperti yang saya ucapkan tadi, vertebroperikardiaka. Dia akan menampilkan perikardium dengan vertebrae seperti itu. Nah, kemudian posisinya jantung itu di mana sih sebenarnya? Nah, ini di SIC2 atau di apa namanya, dekat saja batas-batasnya ya. Kemudian ada yang bawah sini dia di SIC4 atau 5 di atasnya ini ya. Kemudian dia ujungnya apexnya dia akan berada di SIC5 di bagian midclavicular seperti itu. Nah, dan normalnya ini ada fases-fasesnya jantung ya. Dia ada apexnya yang penting adalah apex dan basisnya, teman-teman. Kita bisa mengidentifikasi apex dan basisnya itu. Dan kita melihat ya, kalau apexnya itu berada di ujung kiri bawah, jadi dia adalah bagian ventrocaudal begitu. Sebentar saya carikan bahasanya itu. Nah, ventro kan kiri bawah tadi, ventral caudal yang sinister yang kiri. Kemudian untuk yang bagian basisnya dia akan letaknya cenderung ke arah kanan atas sini. Berarti dia adalah cranio lateral dextra begitu. Nah, ini struktur eksternalnya ya, seperti ini. Bisa kita lihat apexnya ini kan dia di ujung kirinya sini. Nah, apexnya ini nanti kalau dia teraba, dia akan terasa sebagai ictus cordis pada nah, dia akan teraba sebagai ictus cordis di manusia yang masih hidup seperti itu. Kemudian, nah ini bisa kita lihat ya, struktur jantungnya dia nanti akan dijelaskan ada namanya atrium dextra, atrium sinistra, kemudian ada ventriculum dextra, nanti dia akan sebagai muara-muaranya juga begitu. Nah, ini kita lihat ada arteri pulmo, ada arcus aorta, maaf, arcus aorta di sini ada arteri pulmo, tuh ini, habis itu ada vena cava superior, vena cava inferior begitu. Oke. Nah, ini ada auricula atau kupingnya nanti adalah perluasan. Jadi nanti bisa membantu juga kok untuk menambah volume jantungnya seperti itu. Nah, ini ada ligamentum arteriosum. Dia adalah obliterasi. Dulu saat zaman fetus itu awalnya dia itu namanya ductus arteriosus Boutali kalau nggak salah ya. Nah, nanti dia akan berubah seiring berjalan waktu pada 72 jam. Bukan, lupa aku. Ya, nanti dia akan berubah menjadi ligamentum arteriosum ini. Ya, kemudian di sini bisa kita lihat ya, ada namanya annulus fibrosus atau cincin. Ini miliknya apa namanya, tungki pulmo tadi, bisa kelihatan dari sini. Di sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya karena numpuk-numpuk begini. Nah, kemudian ada yang untuk punyanya si aorta, si valva aorta, arcus aorta. Kemudian dia juga mencincini untuk si katup-katup yang atrioventrikular begitu. Nah, bisa kita lihat ini bagian antara saudara ya. Kemudian dia nanti akan membentuk trigonum, dua trigonum di sini, satu ini sama di sini, yang dextra yang ini, yang sinistra yang ini. Nah, ya begitu. Nah, ini adalah katup-katup jantung, teman-teman.
bisa kita lihat ya, kalau yang ini namanya katup semilunaris karena dia mirip bentuknya setengah dari apa namanya setengah bulan. Kemudian yang ini adalah katup yang atrioventricularis begitu, sama masing-masing sepasang. Ini miliknya apa namanya miliknya arteria arcus aorta, kemudian ini milik pulmo. Bagian dekstranya, bagian sinistranya, dia akan didapat dekstra dengan dekstra, sinistra dengan sinistra, kemudian ini anterior, ini yang posterior gitu. Ini bagian anterior ya, ini bagian posterior ya, kemudian ini bagian septal teman-teman, karena dia akan dekat dengan septum sini, septum apa namanya intraarterial. Kemudian bagian posterior, ini bagian anterior, ini bagian posterior, sorry. Nah begitu. Nah, kemudian ini adalah bagian dari jantung yang atrium yang dekstra, atrium yang kanan teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ada bagian yang namanya fossa ovalis. Nah, ini adalah penetrasi. Dia dulunya adalah foramen oval lubang. Kemudian 72 jam setelah bayi itu lahir, maka dia akan menutup gitu. Nah, kemudian dia ada muara dari vena cava inferior yang dia memiliki sebenarnya bukan katup. Sebenarnya kalau katakan katup juga bukan katup karena dia tidak bisa menutup dengan sempurna. Ada namanya valva Eustachii ya, miliknya si inferior vena cava. Yang atas nggak ada dong. Nah, ini ada superior vena cava. Kemudian di sini ada masuk juga dari teman-teman dari sinus coronarius, ada ostium sinus coronarius begitu. Ada katupnya juga namanya valvula TBC, miliknya sinus coronarius begitu. Nah, ini nanti untuk masuk ke dalam ventrikelnya, kemudian ada limbusnya yaitu kayak agak peninggian sedikit gitu. Nah gitu, sebentar ada lagi yang proses ini ada kristal terminalis. Nah dia adalah aurikulanya dia di sini. Ini dia terdiri dari musculus, sebentar saya buka ya, saya lupa. Musculus pectinati ya di situ. Ada sinus venarum cavarum, dia sebagai bagian yang halus ya, di sini nih sinus venarum cavarum begitu, bagian yang halus-halusnya. Oke. Nah, dia akan dipisahkan dengan atrium sebelahnya, atrium yang kiri oleh septum interarterial. Nah, kemudian ini masuk ke ventrikular yang dekstra yang kanan ya. Dia tugas untuk memompa darah ke pulmo, dari jantung ke pulmo begitu. Nah, di sini ada namanya trabecula carina, teman-teman, bagian kasarnya ini. Kemudian di sini di bagian labilokarna nanti dibagi lagi ada jenisnya, ada yang musculi papillaris ini. Musculi papillaris ini bentuknya seperti tonjolan-tonjolan. Kemudian dia akan mengikat si katupnya ini biar menutup itu dengan chorda tendinea ya, ini yang seperti jaring laba-laba ini namanya chorda tendinea. Kemudian di sini teman-teman ada satu struktur yang dia melintang horizontal begini, dia adalah namanya septomarginal trabecula septomarginal, atau disebut dengan moderator band karena dia isinya adalah bundle of his gitu yang menyalurkan apa namanya saraf-sarafnya gitu ya. Dan di sini teman-teman ada namanya conus arteriosus, dia adalah seperti kon untuk sebelum masuk ke apa namanya arteri pulmo gitu ya. Kemudian di sini ada katup-katupnya apalagi ya. Nanti dia masuk ke pulmo, ini namanya ostium trunci pulmonalis. Ostiumnya itu adalah kayak jalur yang begini, tapi ketika agak begini seperti bentuknya solid solong namanya conus arteriosus itu. Kemudian kita masuk ke bagian atrium ya, atrium yang sinistra. Di sini dia akan menerima darah dari pulmo, dari paru, melalui vena-vena pulmo, yang ada yang inferior, ada yang anterior. Nah, dia akan ada ostium atrioventricular sinistrum yang dia akan dilengkapi oleh katup mitral yang di sini. Ini kan kepotong nih katup mitralnya gitu. Nah, dia adalah muara 4 vena ya, 2 vena pulmo dextra dan 1 vena pulmo sinistra yang superior dan 1 vena pulmo sinistra yang inferior begitu. Jadi vena cava itu punyanya atrium satunya, atrium yang kanan, sorry, mohon maaf. Nah, mana yang di sini? Pulmonary artery ini. Ya, ini maksudnya kan dari sini nih.
right and left. Nah, ini right. Oh, ini pulmo. Ini ini yang vena nih, right pulmo vein. Nah, ini nggak terlalu kelihatan ya, kelihatan di sini mungkin. Iya, di sini kelihatan teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dia adalah muara dari empat vena ini. Yaitu yang pertama ada pulmonari yang dextra, ada dua juga, ada yang sinistra, mohon maaf, ada yang superior, ada yang inferior. Kemudian yang kanan, yang dextra ada dua juga. Ini ya, begitu kelihatan ya. Kemudian kita masuk ke ventrikelnya, kurang lebih sama ya, cuman dia muskulnya lebih tebal dari semua keseluruhan jantung begitu. Dan dia katupnya ada dua anunya, apa namanya, valvanya. Jadi ada yang posterior sama anterior aja gitu. Nah, dia memompa darah ke seluruh tubuh nanti melalui apa namanya, arcus aorta, ini arteri aorta gitu. Ini sama ya, valva spinalis aorta untuk masuknya. Kemudian ini udah sih, itu aja. Nanti ini kan lagi nih kabarnya, sudah. Nah, ini bentuknya kan seperti semilunar sebenarnya tadi katupnya. Kemudian kita masuk ke vaskularisasinya ya, vaskularisasi dari jantung. Dia akan dibawa oleh arteri coronarius, yang mana yang ada yang dexter, ada yang sinister. Ini yang dexter, yang sinister begitu. Yang dexter dia akan bercabang-cabang teman-teman. Yang dexter dia akan dari aorta descendens. Mana ya aorta, nggak kelihatan di sini ya. Nah, di sini nih. Nah, aorta descendens ini nanti dia ada lubangnya teman-teman. Dia untuk memvaskularisasi dia akan ke sini. Oh, dari sini nih. Nah, nanti dia ke sini nih. Nih, ya. Nah, aorta descendens ini akan ada lubangnya, ada ostiumnya, ada ostium coronarium yang dextrum sama ostium yang coronarium yang sinistrum. Nah, yang dextra nanti dia akan memvaskularisasi si ramus nodus SA, kemudian cabang marginalis yang dextra, kemudian ramus interventricularis yang posterior. Interventricular yang posterior. Nih. Begini. Saya dia ke marginal. Nah, ini ke marginal, habis itu ke posterior begitu. Nah, ini ke sini juga. Nah, ini untuk nodus sinoatrialis, nodus SA. Nah, kemudian teman-teman ya, yang sinistra dia akan jadi dua dulu. Pertama dia akan yang ke circumflex atau yang muter ke belakang, atau sama yang ke depan, yang anterior, interventricularis yang anterior. Kemudian dia bercabang juga yang anterior, dia akan menjadi ramus lateral. Jadi marginal lateral, kemudian dia ke belakang, ada ramus marginalis sinistra, itu kan marginalis yang dextra. Nih, gitu teman-teman. Kemudian venanya nanti vena buangan dari jantung itu, dari darahnya dia akan berkumpul dari satu di ini si sinus coronaris, yang dia nanti akan masuk ke atrium dextrum langsung seperti itu. Kemudian dia vena magna dan parva begitu. Nah, ini untuk nodus SA ya, bisa dilihat nodus SA di sini, nodus SA, sini nodus AV. Dia berada di cos triangle sini. Ya, habis. Oke, sudah habis teman-teman nomor 2. Sudah selesai ya. Baik, terima kasih. Sekian video laporan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Ditonton seluruh episode secara lengkap. Baik, terima kasih. Thank you. Jazakumullah khairan katsiran. Saya pamit. Saya Musyafa, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.